Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya kalau halangan makin besar berarti mujizat juga makin besar. Amin. Amin, amin. Perkara juga makin besar. Baik. Habis doa pasti kok tiba-tiba hilang gitu. Tapi saya percaya saya senang bisa bergabung di sini dan terima kasih untuk undangannya. Dan saya lihat antusiasnya luar biasa. Tapi yang saya ingin mau katakan hari ini, pasti semua hari ini kalau saya tanya, gimana kabarnya? Aduh, susah Pak, gitu ya. Coba kalau lihat ada kanan kirinya, ada temannya yang Zoom bersama dengan Anda, bilang sama dia, kamu nggak sendiri, gitu. Semua orang susah Bapak Ibu hari ini. Amin Bapak Ibu, hari ini seluruh dunia susah. Ya. Tapi kita mau tinggalkan kesusahan itu, dan saya bersyukur masih ada 170 orang yang bergabung bersama selain saya hari ini untuk menaikkan pujian terbaik bagi Tuhan, dan hari ini kita juga akan menerima bagian yang terbaik juga dari Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu. Mazmur 125 ayatnya yang ke-10. Mazmur 125 ayatnya, Mazmur 25 ayat yang ke-10. Mazmur 25 ayat yang ke-10. Ya, kalau ada yang bisa bantu baca boleh. Supaya kita bisa, kalau nggak ada saya bacakan buat kita semua. Mazmur 25 ayat yang ke-10, demikianlah firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini, Mazmur Daud yang kita baca pada hari ini, Mizmor LeDavi, dari pasal yang ke-25 ayat yang ke-10 dibagi dua. Yang pertama adalah penjelasan mengenai karakter atau sifat daripada jalan Tuhan itu sendiri. Jalan Tuhan dikatakan dalam firman ini, Daud berkata bahwa segala, artinya semua, nggak terkecuali, baik atau tidak baik, segala jalan Tuhan adalah dasarnya kasih setia dan kebenaran. Itu yang pertama. Jadi kalau buat saya baik nggak baik, tetap baik adanya. Waktu Ayub berkata bahwa apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik, terpujilah Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ngerti dan dia tahu bahwa jalan Tuhan, perkara yang Tuhan izinkan, apapun itu, dasarnya adalah kasih setia Tuhan. Dasarnya adalah kasih setia Tuhan. Dan caranya adalah kebenaran. Itu yang pertama dari Mazmur 25 ayat yang ke-10. Dan kasih setia Tuhan, kebenaran yang hari ini Tuhan jalankan itu tidak untuk semua orang dan tidak semua orang bisa menikmatinya, Bapak. Tidak semua orang bisa menikmatinya. Kenapa? Karena itu hanya ada bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi bagi dua. Jalan Tuhan itu pasti kasih setia dan kebenaran. Dasarnya, caranya. Dan itu hanya berlaku, itu hanya bisa dinikmati oleh siapa? Oleh orang yang setia. Kepada apa? Perjanjian Tuhan dan kepada peringatan-peringatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi ini masa-masa yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena biasanya saya dalam 1 tahun
khotbah di luar negeri itu paling bisa dihitung dengan jari. 5 kali, 6 kali gitu, atau paling banyak 10 kali, Bapak Ibu. Tapi waktu masa pandemi ini, saya khotbah di luar negeri itu satu bulan itu pernah sampai 27 kali. 1 bulan 27 kali. 1 hari saya pernah ada 3 kali khotbah di luar negeri. Tapi tentunya lewat Zoom, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Ya kan, hari ini kita bergabung dengan, tadi saya dengar ada dari Raja Ampat gitu ya. Ada luar negeri, dalam negeri, ada di Bali, ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Jakarta, ada di Tangerang. Kita bergabung di sini. Kalau nggak masa pandemi nggak bisa nih Bapak Ibu. Nggak bisa ini. Ya kan, jadi ada bagusnya juga. Bapak Ibu, nah, waktu saya sedang khotbah di New Zealand, di salah satu gereja namanya St. John Christchurch gitu di New Zealand, itu ibadahnya 3,5 jam Bapak Ibu. Ibadahnya 3,5 jam. Kenapa? Karena setelah selesai ibadah itu diteruskan lagi dengan tanya jawab. Nah, waktu lagi tanya jawab, ada pertanyaan yang menarik dari seorang jemaat di sana. Dia bilang gini, Pak Zifki, kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini, Pak, itu sebetulnya kalau kalau ada di Alkitab itu sebetulnya modelnya yang pas itu yang mana nih kira-kira? Apakah pemusnahan waktu zaman Nuh? Ataukah ini pemusnahan zamannya Sodom dan Gomora? Atau yang kayak gimana nih Pak di dalam Alkitab itu? Itu pertanyaan menarik, karena saya bilang sama mereka bahwa kalau Tuhan mau memusnahkan kita, caranya bukan begini Bapak Ibu. Yang diutus bukan COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 ini virus yang sebetulnya itu bukan virus yang kuat. This is RNA virus yang tidak kuat selama dia ada di luar daripada tubuh kita. Makanya bagaimana caranya menghindar? Apa obatnya? Obatnya udah ditemukan, namanya apa? Namanya masker. Obatnya udah ditemukan, namanya apa? Namanya berjarak. Obatnya udah ditemukan apa? Cuci tangan, kan gitu ya. Supaya kita nggak kena COVID-19. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan mau musnahkan kita, yang dikirim bukan virus ini. Ini virus lemah sekali. Satu, virus ini nggak punya kaki, Bapak Ibu. Nggak punya sayap juga, dia nggak bisa terbang. Dia juga tidak bisa berpindah tempat. Lah, buktinya bisa nular, Kak. Nah, kita yang jadi kakinya. Manusia ini yang jadi kakinya. Jadi kalau manusianya berhenti, maka virus itu berhenti. Virus ini sangat lemah. Kalau Tuhan mau memusnahkan kita, bukan virus COVID yang diutus, virus yang lain yang bisa terbang, Bapak Ibu. Yang bisa terbang, haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bukan pemusnahan. Ini bukan pemusnahan, Bapak Ibu. Ini adalah kalau buat saya yang paling tepat, ya, modelnya kayak apa? Kayak bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir menuju mana? Menuju tanah perjanjian. Itu yang benar. Kenapa? Karena saya lihat Tuhan sedang mempersiapkan satu tatanan kehidupan yang jauh lebih indah, yang jauh lebih baik, yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih luar biasa. Saya percaya selesai pandemi ini, saya akan ketemu dengan jemaat-jemaat yang jauh lebih luar biasa daripada sebelum pandemi. Waktu nanti kita ketemu lagi di setelah pandemi, saya percaya saya akan ketemu dan jumpa dengan gereja-gereja yang jauh lebih hebat dari yang sebelum pandemi, Bapak Ibu. Hari ini banyak sekali pembenahan internal yang dilakukan, baik itu secara pribadi maupun secara organisasi.
saya akan ketemu dengan ibu-ibu yang jauh lebih hebat dari yang sebelumnya. Kenapa? Karena selama masa pandemi ini anak-anaknya belajar di rumah, akhirnya ibu-ibu ngerjain PR, ibu-ibu mikir matematika, ibu-ibu mikir bahasa Inggris. Jadi ibu-ibunya jadi makin pintar, saudara. Iya kan? Makanya kalau saya ada sekolah, saya punya sekolah, itu pada protes. Kapan Pak ini tatap mukanya kapan? Dan lucunya yang paling banyak protes ibu-ibu, saudara. Ibu-ibu. Saya mensinyalir kayaknya waktu ngerumpinya kayaknya sudah mulai berkurang kayaknya, saudara. Jadi ibu-ibu banyak yang protes hari ini. Yang biasanya ngerujak di tempatnya tetangga, hari ini terpaksa harus ngerjain PR gitu. Tapi itu ibu-ibu di Afrika, saudara. Kalau di PD Victory enggak, saya percaya itu, saudara. Kalau di sini ibu-ibunya ibu-ibu luar biasa. Amin, saudara. Coba ibu-ibu yang nggak luar biasa boleh angkat tangan. Loh, nggak ada. Saya memang luar biasa. Nggak ada di sini. Nggak ada yang ngaku, paling nggak kan, ya, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya apa? Ada satu tatanan. Nah, kalau buat saya, ini Tuhan sedang memprogram bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Hari ini banyak sekali yang dibongkar oleh COVID-19. Kalau dulu jemaat bisa dipagarin dengan tembok-tembok building, hari ini nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena jemaat masuk YouTube, semua gereja ada di YouTube, Bapak Ibu. Semua pengkhotbah ada di YouTube. Bapak Ibu bayangin, begitu masuk YouTube udah kayak orang masuk restoran, menunya banyak sekali. Dan saya percaya dari begitu banyaknya menu, goncangan juga banyak. Dan waktu goncangan banyak, maka saya percaya hari ini jemaat pun juga banyak belajar. Itu pasti. Oh, kok kayak gini ya? Oh, kok kayak gitu ya? Mana yang benar ya? Wah, ini bagus sekali, Bapak Ibu. Makanya nanti lihat deh. Gitu. Ini nanti ada tanah perjanjian yang luar biasa. Nah, waktu bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir, masuk tanah perjanjian, di tengah-tengah itu ada padang gurun. Ada padang gurun. Nah, COVID-19 ini apa? COVID-19 inilah padang gurunnya. Padang gurun ini sebetulnya gunanya buat apa sih? Untuk memusnahkan bangsa Israel? Tidak. Di padang gurun, bangsa Israel itu ditempa, bangsa Israel itu diajar, bangsa Israel itu dimuridkan, supaya mereka makin mengenal Tuhan, supaya mereka mengenal siapa sesembahan mereka makin mengenal siapa Tuhan mereka, dan mereka makin mengenal siapa Bapa mereka kelak. Di padang gurun, Bapak Ibu. Nah, sama di COVID-19 ini juga, wah, pengajarannya luar biasa. Makanya saya bilang gini, saya kok nggak setuju ya, ini dikatakan bahwa ini pandemi COVID-19. Saya lebih suka ini adalah akademi COVID-19, gitu ya. Jadi jangan bilang pandemi ya, ini apa? Akademi. Katakan sama saya, akademi gitu. Boleh bilang sama saya, akademi gitu, saudara. Amin? Iya, lihat kanan kiri bilang, makanya kamu harus lulus. Setuju Bapak Ibu? Ini sekolah. Supaya apa? Kita lagi mau naik tingkat, kita mau jadi orang yang lebih baik. Tuhan menyediakan tatanan kehidupan yang lebih indah dari yang sebelumnya. Ada tanah perjanjian di ujung daripada pandemi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini isunya adalah bukan soal pandemi akan selesai nggak? Pasti selesai Bapak Ibu. In the name of Jesus, pasti selesai. Kenapa? Karena ini bukan pertama kalinya. Dunia ini sudah beberapa kali pandemi. Tahun 1300-an ada Black Death, gitu. 1918 ada pandemi yang mirip dengan ini, namanya Spanish Flu. Terjadi 3 tahun, Bapak Ibu. Anda kalau lihat foto-foto orang tahun 1919, 1920, kalau Anda lihat gambar-gambarnya, fotonya, sama mereka juga semua pakai masker. Dunia ini pernah dilanda Spanish flu yang mati 50 juta lebih. Yang mati, bukan yang terinfeksi. Yang mati aja 50 juta lebih. Indonesia yang mati, yang meninggal 7-8 juta, Bapak Ibu. Jadi ini bukan pandemi. Terus pertanyaannya gini, terus Spanish flu kemana Pak? Apakah ditemukan obatnya? Nggak pernah ditemukan obatnya, nggak pernah ditemukan vaksinnya. 1921 pandemi selesai.
terlupakan begitu saja. Makanya Spanish flu itu dinamai oleh orang-orang ahli epidemiologi, dinamakan sebagai forgotten pandemic, pandemi yang terlupakan. Jadi bukan soal isunya, bukan soal selesai atau tidak selesai. Isunya bukan akankah Tuhan menurunkan pertolongannya atau tidak, itu semua pasti. Isunya adalah saudara dan saya bertahan atau tidak lewatin padang gurun. Karena di padang gurun ada dua, ada yang musnah di padang gurun, tetapi ada juga yang sampai tanah perjanjian. Pertanyaan kepada kita hari ini, Anda yang mana? Apakah Anda yang sampai tanah perjanjian atau Anda yang musnah padang gurun? Doa saya sekarang sudah ada 197 akun Zoom yang hari ini beribadah dengan kita, gitu ya. Dan saya percaya dan saya berdoa semuanya akan masuk di tanah perjanjian. Haleluya. Amin, saudara. Ya. Nah, hari ini saya mau bicara bagaimana Pak caranya supaya kita sampai di tanah perjanjian. Bagaimana caranya supaya kita tidak musnah di padang gurun. Bagaimana caranya supaya kita menaklukkan padang gurun kita ini. Yang pertama, kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-13, Bapak Ibu. Roma pasalnya yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Cara yang pertama. Bagaimana bangsa Israel survive di padang gurun, orang-orang itu survive di padang gurun, melalui padang gurun dan masuk tanah perjanjian. Cara yang sama juga hari ini Tuhan beritakan kepada Anda dan saya, supaya engkau dan aku masuk di satu tatanan kehidupan yang Tuhan sedang rancangkan hari ini. Di ujung jalan sana banyak sekali orang-orang yang sudah mulai pandai menghargai hal-hal kecil. Contohnya apa? Contohnya bernafas. Kita ini dulu nggak pernah bersyukur kalau kita bisa bernafas dengan lega, Bapak. Iya nggak sih? Kalau sekarang habis dari tempat ramai pakai masker kan? Begitu masuk mobil cuman ada kita, buka masker, apa yang kita ucapkan? Wah, haleluya. Enaknya ya bisa nafas dengan bebas. Sebelum pandemi, sebelum akademi COVID ini Anda jalanin, Anda nafas nggak pernah bersyukur. Bersyukurnya kalau dapat cuan doang. Tapi sekali lagi itu jemaat di Afrika. Kalau di jemaat di sini semuanya pandai bersyukur. Haleluya. Roma 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua, Bapak Ibu. Saya bacakan buat kita semua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, perhatikan baik, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi gimana caranya supaya Anda survive di padang gurun ini, di akademi, supaya engkau lulus di akademi COVID-19 ini? Yang pertama, taati pemimpin saudara. Jangan suka ngeyel, jangan suka membantah. Pemerintah kita itu adalah pemerintah bentukan Allah. Dan hari ini mereka mengeluarkan dengan segenap pengetahuannya terus diperbaharui, dia mengeluarkan protokol kesehatan, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Taati. Jangan kayak orang yang musnah di padang gurun, senengannya ngeyel sama pemerintah, senengannya ngeyel sama prokes, pakai masker, nggak, jangan kumpul-kumpul, akhirnya kena. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus survive. Caranya gimana? Caranya Tuhan bilang, taati pemerintah. Pemerintah yang di atasmu itu, ya, itu adalah bentukan Tuhan. Tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan, Bapak Ibu. Pemerintah itu terangkat atas izin Tuhan. Oleh sebab itu, sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel, gimana caranya supaya dia sampai tanah perjanjian? Taati Musa sebagai pemimpin khalifah pada saat itu. Pemimpin rombongan bangsa Israel pada saat itu. Pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan pada saat itu.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo taati. Jangan jadi orang ngeyel. Orang yang ngeyel selesai di padang gurun. Tapi orang-orang yang taat, orang-orang yang menghormati Musa, orang-orang yang mendukung Musa, orang-orang yang mengikuti anjuran-anjuran daripada Musa, mereka sampai di tanah perjanjian. Jadi hari ini yang pertama, gimana Pak caranya supaya kita lalui akademi COVID-19, kita lalui padang gurun ini, supaya kita jadi orang yang diajar oleh Tuhan. Come on, taati protokol kesehatan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ya, taati itu. Maka saya terlalu percaya kita akan sampai di satu tatanan kehidupan yang Tuhan sediakan. Kita akan lalui padang gurun ini dan kita akan lihat tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Semua firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan kerjakan ini baik adanya. Dasarnya adalah kasih setia, jalannya adalah kebenaran. Jadilah orang-orang yang setia kepada perjanjiannya dan setia juga kepada peringatan. Hari ini pemerintah menyusun protokol kesehatan bukan sebuah kebetulan. Taati itu Bapak Ibu. Taati pemerintah, maka kita akan sampai di tanah perjanjian. Yang kedua, mari kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Bilangan pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, pada suatu kali bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama taati pemerintah, yang kedua apa? Stop bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Kalau kita udah bersungut-sungut, kita kayak orang paling susah. Ini seluruh dunia susah Bapak Ibu. Bukan hanya kita. Kenapa saya mau katakan jangan bersungut-sungut? Yang pertama, karena sungut-sungut itu mengundang murka Tuhan. Mengundang murka Tuhan. Jangan suka mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Jangan gerutu. Jadilah orang yang pandai bersyukur. Hari ini Tuhan bilang, bersyukur. Yang pertama, karena ucapan syukur menyenangkan hati Tuhan. Sungut-sungut mengundang murka Tuhan. Yang kedua, kenapa saya bilang jangan bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut dan bersyukur sangat menentukan bagaimana kita bisa melalui persoalan kita. Orang yang bersyukur, kalau orang itu bersyukur, Bapak Ibu, beban yang berat itu rasanya ringan. Tapi kalau kita bersungut-sungut, beban ringan jadi berat. Kalau kena beban berat, bunuh diri, Bapak Ibu. Kita nih paling seneng bersungut-sungut. Enakan zaman dulu ya, enak sebelum pandemi ya, enak waktu itu ya, kita bisa kongko-kongko, bisa cepika-cepiki, bisa begini begitu. Kita nggak usah ibadah lewat Zoom ya, kita bisa nih. Stop. Naikkan ucapan syukur. Mungkin Anda mulai menatap saya dan Anda mulai bilang, Pak, kalau omset tinggal 15%, gimana Pak caranya saya bersyukur? Pak, kalau gaji udah tinggal 10%, Pak, gimana caranya bersyukur? Pak, kalau yang namanya saya udah di PHK, terus gimana caranya bersyukur? Bapak Ibu, hari ini saya mau bicara mengenai satu hal, di mana inilah kesalahan kita. Kenapa? Karena selama ini kita itu baru tahu mengucap terima kasih. Belum tahu mengucap syukur. Datang orang bilang sama gini, Pak Zifki, ada waktu nggak? Datang dong ke kantor, saya lagi ada ucapan syukur. Oh iya, kenapa?
karena saya baru pindah kantor yang baru, karena saya baru dapat promosi, karena saya baru dapat keuntungan, karena proyeknya sukses, karena anak saya baru selesai dari kuliah. Kalau itu keadaannya, saya bilang, rubah. Jangan ibadah ucapan syukur, ibadah ucapan terima kasih. Apa bedanya ucapan syukur dan ucapan terima kasih, Bapak Ibu? Ucapan syukur itu, ucapan terima kasih itu adalah respon terhadap keadaan baik yang kita terima. Mengucap terima kasih kepada Tuhan, mengucap terima kasih kepada orang yang memberi kebaikan itu kepada kita. Tetapi mengucap syukur dasarnya bukan keadaan. Mengucap syukur dasarnya adalah keputusan iman. Keputusan iman kita untuk tetap bersyukur, untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik adanya, untuk tetap meyakini bahwa jalannya adalah kasih setia dan kebenaran, untuk tetap meyakini bahwa janjinya itu pasti akan ditepati, untuk meyakini bahwa yang namanya pengharapan itu selalu ada di dalam Tuhan. Itu baru namanya ucapan syukur. Kalau saya boleh kasih contoh, siapa? Ayub, Bapak Ibu. Ayub pasti tidak bisa mengucap terima kasih karena kebangkrutannya. Ayub pasti nggak bisa mengucap syukur, mengucap terima kasih kepada Tuhan karena anaknya yang mati 10 orang jumlahnya. Dia pasti tidak bisa mengucap terima kasih karena apa? Karena dia sendiri ditimpa oleh penyakit yang namanya barah. Tahu barah nggak, saudara? Tahu barah nggak? Barah itu kalau bahasa Inggrisnya koreng, saudara. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia ditimpa semuanya koreng. Korengan, saudara. Bahkan saking korengnya rata. Dia mau garuk pakai tangan udah nggak bisa lagi. Tapi gatalnya minta ampun. Dia ambil beling, saudara. Dia garuk. Saya percaya Ayub nggak akan pernah bisa mengucap terima kasih untuk hal itu. Tetapi perhatikan apa yang Ayub katakan dan apakah dia berdosa dengan mulutnya? Tidak sama sekali. Kenapa? Karena keputusan imannya untuk berkata, aku datang ke dalam dunia ini telanjang dan aku kembali pasti akan telanjang. Engkau yang memberi dan engkau juga yang mengambilnya. Terpujilah Tuhan. Gitu, Pak, Bu. Jadi ucapan syukur itu beda dengan ucapan terima kasih. Mujizat terbesar adalah dikala kita tidak dapat, tetapi kita tetap bersyukur. Lah kalau dapat sesuatu, badan sehat, kantongnya tebel, usahanya cuannya gede, terus mulai nyanyi haleluya. Oh iya, itu normal, Pak. Nggak usah anak Tuhan, anak hantu ya gitu itu. Anak setan pun akan melakukan hal yang sama. Kalau sedang mendapatkan keadaan yang baik, tetapi anak Tuhan, baik tidak baik, dia tetap ucapkan syukur. Kenapa? Karena keputusan imannya untuk berkata, Tuhan tetap baik. Dia tetap Bapa kita yang sempurna. Amin, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ngelihat saya khotbah penuh dengan antusias, semangat, kayak orang nggak punya masalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sedikit aja mau cerita. Kondisi saya hari ini itu dalam kondisi yang sangat tidak baik. Kenapa? Karena saya ini khotbah dari kamar perawatan istri saya. Karena hari ini istri saya sedang kena breast cancer. Kanker payudara stadium 4, menjalar ke liver. Bapak Ibu, sakit di masa-masa akademi COVID-19 nggak sederhana, Bapak Ibu. Untuk Anda masuk di kamar kemoterapi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, engkau harus swab PCR. Belum lagi nanti harus CT scan toraks. Dan prosedurnya begitu berbelit. Kalau dulu boleh ditungguin, boleh sekarang dibatasi.
yang tunggu juga harus pakai swab PCR. Keterbatasannya begitu banyak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, kalau orang boleh bilang, hidup saya itu kayak orang yang udah jatuh ketimpa tangga. Bukan itu nggak cukup. Udah ketimpa tangga, digigit anjing. Dan anjingnya gila juga, saudara. Jadi itu sudah bertubi-tubi. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan cukupkan segalanya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan turunkan pertolongan. Tetapi sebelum itu semua aku lihat, aku ambil keputusan untuk apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Dan aku akan berkata, baik tidak baik, oh Tuhan, Engkau tetap Tuhanku yang baik. Baik tidak baik, Engkau tetap Bapakku yang baik. Saya pernah mencoba bertanya, istri saya pernah mencoba bertanya, setelah sekian banyak, setelah segala hal yang kami lakukan di dalam pelayanan ini, istri saya sempat lancang, dia nanya, God, why me? Tuhan jawab, why not? Gitu, saudara. Kenapa tidak? Saya cuma bilang sama istri saya, honey, Tuhan nggak pernah salah kasih beban. Kalau hari ini kamu bilang bebanmu berat, karena Tuhan tahu kamu kuat. Amin, Bapak Ibu. Amin. Dan di atas segalanya, saya tahu ending daripada story ini. Apa? Semuanya karena kasih setia Tuhan. Semuanya dasarnya adalah kebenaran. Dan keputusan iman kami, aku dan istriku, saya selalu berkata, Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau tetap Tuhanku yang baik. Aku nggak akan pernah undur. Dan saya selalu bilang gini, kami berobat, iya. Kami cari dokter yang terbaik, iya. Tetapi saya selalu bilang, nggak ada dokter hebat, nggak ada obat hebat, nggak ada alat-alat yang canggih. Yang ada cuma satu, ada Tuhan yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Iya. Saya tetap melakukan yang terbaik karena firman Tuhan katakan, apa? Di dalam Amsal pasal yang ke-21, dia bilang apa? Kuda tangkas tetap aku persiapkan untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan itu tetap ada di tangan Allahku. Segala sesuatu yang terbaik aku tetap persiapkan. Aku tetap jalankan, aku tetap cari, tetapi bukan itu yang aku andalkan, karena yang aku tahu, kesembuhan tetap ada di tangan Allahku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ambil pilihan untuk mengucap syukur. Ambil keputusan untuk mengucap syukur. Ucapan syukur bukan berdasarkan keadaan. Ucapan syukur itu tidak pakai syarat. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Bisa? Bisa. Kalau mengucap syukur bisa. Kalau ucapan terima kasih belum tentu bisa. Dan doa saya, engkau jadi orang-orang umat Tuhan yang pandai mengucap syukur, bukan sekedar mengucap terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, jangan bersungut-sungut. Pertama, taati pemerintah. Yang kedua apa? Jangan bersungut-sungut. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-15. Saya ini kalau khotbah senang dengan kata yang terakhir. Karena biasanya kalau saya pakai kata yang terakhir itu zombie-zombie banyak yang bangun, saudara. Tapi karena ini di Zoom, jadi saya nggak bisa lihat. Orang manggut-manggut. Orang manggut-manggut itu ada dua, saya tahu itu. Antara orang manggut ngerti sama orang manggut ngantuk, itu beda, saudara. Orang ngantuk itu manggut-manggut juga, tapi beda, saudara. Itu saya bisa lihat. Apa bedanya? Bedanya kalau manggut-manggut karena ngerti, itu antara turun dan naik sama. Ritmenya sama. Itu ngangguk-ngangguk karena dia ngerti. Tapi kalau ngangguk-ngangguk karena dia ngantuk, turunnya pelan. Naiknya cepat. Itu namanya pasti dia ngantuk. Waktu saya katakan the magic word, yaitu yang terakhir. Langsung ada kekuatan ilahi membangunkan mereka, saudara. Yang terakhir, tapi nanti pasti ada yang paling terakhir.
Terus ada lagi yang terakhir kalinya, gitu. Bapak Ibu, Roma pasal yang ke-15, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita bisa melalui akademi COVID-19 ini? Dan kita belajar dari COVID-19 ini. Waktu kita lulus, kita jadi pribadi yang lebih hebat dari yang sebelumnya. Kapasitas kita jadi lebih besar dari yang sebelumnya. Cinta kita kepada Tuhan lebih murni dari yang sebelumnya. Ucapan syukur kita lebih indah dari yang sebelumnya. Pujian dan penyembahan kita lebih luar biasa dari yang sebelumnya. Roma 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yuk saya bacakan buat kita semua. Kita yang kuat wajib. Sekali lagi, kita yang kuat, apa Bapak Ibu? Wajib. Boleh katakan sama saya wajib? Wajib. Ya. Ini bukan sunnah, ini bukan makruh, saudara. Ini wajib. Kalau sunnah itu dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Kalau makruh dilakukan nggak apa-apa, nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Kalau wajib dilakukan harus, nggak dilakukan awas. Gitu kira-kira, saudara. Amin. Beda. Ini wajib. Wajib apa? Menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan apa? Sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Gimana caranya supaya kita survive? Supaya kita melalui padang gurun ini? Apa? Gandeng tangan, unity, gotong royong. Pandemi, akademi COVID-19, masa sulit bukan alasan untuk kita jadi egois. Kita harus justru di tengah-tengah akademi ini, di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah pergumulan ini, buktikan bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bukan orang yang memberi karena kita berlebih, tetapi di dalam kekurangan kita menjadi seperti seorang janda yang memberi dari apa yang dia miliki. Yesus mengamat-amati di meja persembahan. Orang memberikan masuk 100 dinar, 10 dinar, 5 dinar. Datang janda, dia kasih cuman berapa? 2-3 perak, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kecil sekali nilainya, kalau hari ini mungkin itu sekitar 100 rupiah dibandingkan dengan 10.000. Tapi Tuhan menilai dia, janda ini, memberi lebih besar dari yang lain. Kenapa? Karena di dalam kekurangannya dia memberi. Dia memberi bukan dari sebagian, dia memberi dari semua hartanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu saatnya kita ditantang oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup di dalam iman kita. Belajar dari janda di Sarfat yang udah tinggal segitu-gitunya tepung sama minyak. Tapi Elia minta diprioritaskan karena hamba Allah, maka dia memprioritaskannya. Masih ingat Bapak Ibu? Dia memberinya. Masih ingat dengan seorang wanita yang bertemu dengan Yesus di mana? Di sumur, waktu Yesus minta minum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mereka semua ditantang untuk memprioritaskan Tuhan. Mereka semua ditantang untuk memberi bukan dari kelebihan, tetapi dari kekurangannya. Bapak Ibu, mungkin hari ini engkau susah, tapi engkau sedang diajar untuk tidak melihat ke atas, engkau diajar untuk melihat ke bawah. Banyak orang yang lebih susah dari saudara. Banyak orang yang lebih berkekurangan dari saudara. Mungkin saudara kenyamanannya sudah tidak seperti waktu-waktu yang lalu, tetapi saya mau beritahu, hari ini banyak orang yang tidak bisa makan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya setiap bulan kami masih melakukan hal itu. Kami masih keluar dengan apa bantuan-bantuan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa sudah akademi ini lagi jalan, kok iya bencana alam juga Tuhan izinkan terjadi? Justru Tuhan mau melihat tangan anak-anak Tuhan yang masih peduli di tengah-tengah masa sulit. Karena dari sinilah kita akan membuktikan Tuhan. Dari sinilah kita akan membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan mencukupkan
engkau dan aku seturut dengan kekayaan dan kemuliaannya. 3 hal untuk kita bisa lulus dari akademi COVID-19. Yang pertama, taati prokes. Taati pemerintah. Ikuti himbauannya. Kalau udah dibilang jangan mudik ya, anak-anak Tuhan harus jadi orang yang pertama untuk mentaatinya. Jangan mudik, Bapak Ibu. Waduh, saya lagi rencana mau mudik lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo. Ini saatnya kita berpuasa terlebih dahulu. Amin. Kalau Anda bicara soal iman, ini nggak ada urusannya sama iman. Nuh tidak harus keluar dari bahtera dan berenang di air bah itu untuk membuktikan bahwa dia beriman kepada Tuhan. Nuh tidak menantang air bah. Waktu Tuhan bilang sembunyi, bangun bahtera, dan dia membangunnya. Jangan keluar, dan Nuh tidak keluar dari bahtera itu, Bapak Ibu. Dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, gimana caranya? Ayo, jangan bersungut-sungut. Ini waktu yang paling tepat untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kenyamananmu sudah mulai dibatasi. Mungkin hari ini fasilitas hidupmu sudah banyak yang dipotong. Tetapi saya mau beritahu, biarkanlah mulut kita, lidah kita penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur asalnya dari keputusan iman yang teguh dan percaya kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini jangan jadi orang egois. Tuhan mengundang kita untuk bergotong royong. Kita gandeng tangan. Kita gandeng tangan sesama anak Tuhan, sesama anak bangsa. Kita gandeng tangan penuh dengan kepedulian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo langsung terus jalan maju. Dan saya percaya masa-masa sulit ini kita pasti akan lalui. Kita sampai di satu tanah yang firman Tuhan katakan penuh dengan susu dan madu. Tuhan sedang mendesain satu tatanan kehidupan yang luar biasa, satu tatanan gereja yang luar biasa, tatanan jemaat yang luar biasa. Saya percaya jemaat-jemaat hari ini sedang diuji. Engkau yang dulu sudah ibadah tatap muka saja konsentrasinya susah. Hari ini lebih diuji lagi Bapak Ibu. Engkau hanya menatap kamera dan engkau dituntut untuk lebih konsentrasi. Kalau Anda sudah bisa konsentrasi di Zoom ini, saya percaya nanti kalau ketemu, waduh, saya nggak bisa bayangin pujian seperti apa dan penyembahan seperti apa yang Anda akan naikkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Bukankah itu akan jauh lebih baik? Padang gurun ini taklukkan. Karena padang gurun ini Tuhan desain bukan untuk memusnahkan kita, tetapi untuk membangun engkau dan aku menjadi orang-orang kepercayaan dan champion-championnya Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Aku meletakkan umatmu ke dalam tanganmu Tuhan. Paling tidak ada 200 orang yang hari ini bersama-sama dengan aku. Tuhan, jamah satu demi satu. Jamah Tuhan, berkatilah. Kami tahu masa-masa ini bukan masa-masa yang mudah. Aku mengerti sekali Tuhan. Tetapi justru di masa sulit ini, kami akan melihat tangan Tuhan yang super luar biasa itu, yang supranatural, akan menjamah mereka. Di masa-masa akademi COVID-19 ini sedang mereka lalui, di masa-masa ini, mereka akan melihat tangan Tuhan yang ajaib itu menolong setiap mereka di dalam segala perkara yang Kau izinkan terjadi dalam hidup mereka. Sehingga pada akhirnya nanti kami bukan hanya orang yang terbiasa dan pernah mendengarkan kesaksian, tetapi mereka ini menjadi sumber kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Ayub berkata, dulu dari kata orang aku mengenal Tuhan, tetapi hari ini mataku sendiri memandang Dia. Jadilah seperti apa yang mereka doakan hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat percaya diberkati, katakan amin.